setelah ini Ustadz Munajiri langsung ke mana? Ke Sidoarjo ya, kemudian ke Mojokerto. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Kemudian topik yang akan diusung adalah peluang dan tantangan umat di era globalisasi, atau dengan kata lain peluang dan tantangan generasi milenial atau anak di era digitalisasi pada saat ini. Atau mungkin bisa tema yang lain, gak apa-apa Ustaz ya. Marilah kita dengarkan bersama-sama, waktu setengah jam atau sampai surut waktu toleransi jam 5.45 menit, jam 5.45 menit. Oleh karena itu tafadhol ya Ustaz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Para kiai, para ulama, para asatidz, para sesepuh ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanallah, alhamdulillah, muji syukur kita panjatkan dumateng Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya saged dipun paringi pitedah petunjuk untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, sehingga kula panjenengan saged menunaikan hak-hak Allah, kewajiban kula dumateng Allah, menunaikan salat. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, majelis ilmu di subuh kali ini, mengawali puasa kita di hari yang ke-20. Mudah-mudahan salat kula panjenengan, sujud rukuk kula panjenengan, saha sedaya doa-doa kula panjenengan, poso sedaya kala wau dipun mirengaken lan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum sampai kepada topik yang tadi disampaikan oleh beliau, saya ingin kutip dulu, kisahkan dulu satu kisah dari Ibnu Hibban yang menerima dari Ibnu Mardawiyah, yang juga diterima dari Ibnu Abbas. Riwayah yang terjadi pada zaman Rasul yang ini menarik, saya kira untuk kita jadikan pelajaran. Suatu saat baginda Rasulullah SAW itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dari kalangan masyarakat bawah, atau yang lebih dikenal dengan sahabat-sahabat Ahlus Suffah, yang mereka rata-rata itu tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka selalu kekurangan tempatnya di masjid,
karena selalu kekurangan, maka makan itu ya sesekali aja, kadang ada, dan sering berharap dari para sahabat. Pakaiannya juga dari kulit yang kasar gitu, tidurnya juga sembarangan. Tapi mereka termasuk di antara hamba Allah yang berada di garda depan untuk membela Islam, membela Rasulullah. Jadi kalau dipanggil berjihad gitu, mereka langsung bangkit, bergerak dan tandang menuju ke medan perang. Misalnya Salman Al-Faris, Bilal bin Rabah, Syuhaib, Habab bin Atrat, Ammar bin Yasir. Jadi mereka kelompok yang dikenal sebagai lil fuqara'il ladzina usiruna fi sabilillahi la yastati'una dzurban fil ardi yahsabuhumul jahilul aghniya. Kaum fakir yang mereka utun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan jihad fi sabilillah, la yastati'una dzurban fil ardi, sing boten saged atau tidak mudah, tidak memiliki usaha atau pekerjaan tetap di dunia atau di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilunal aghnia. Orang-orang yang tidak ngerti itu menduga mereka itu orang-orang kaya karena hidupnya nyaman, tenang, damai, ibadah, sholat, rukuk, sujud, poso, zikir, baca Quran, kongkon jihad, kongkon rono kanjeng Nabi rono, kanjeng Nabi mengisi majelis taklim, langsung datang di hadapannya di depan gitu. Jadi enak banget, sampai orang tuh ngira ini orang ini kaya banget ya gitu. Yahsabuhumul jahilul aghnia ya. Minat ta'afuf, karena mereka tidak pernah minta-minta, gak duwe, serba kekurangan, tapi nggak pernah minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, kelihatan dari wajah mereka dan dari cara mereka bicara seperti tenang, damai gitu. Bersama mereka lah Nabi itu sering berkomunikasi, berdialog, berkumpul. Jadi kumpulan Nabi niku wong-wong sing serba kekurangan. Lalu tidak lama kemudian datang rombongan dari kalangan bangsawan. Mereka waktu itu masih mu'allafatu qulubuhum. Jadi kelompok yang hatinya masih butuh dilunakkan, dilembutkan. Wong sing baru kenal Islam, mlebu Islam, kalangan bangsawan, wong sugih, punya jabatan ya, terhormat, kaya raya, pakaiannya dari kain sutra itu, datang kepada Rasulullah. Begitu mau duduk, melihat di keliling Nabi itu ada orang-orang yang seperti itu. Lalu mereka bilang, siapa aja mereka itu? Umayyah bin Khalaf, Al-Aqra' bin Habis, Uyainah, termasuk Amir bin Haris. Itu kalangan bangsawan semua, Pak. Pakaiannya bagus-bagus. Ketika akan bertemu Nabi, di hadapan Nabi sudah berkumpul masyarakat yang menurut mereka itu tidak selevel dengan kaum bangsawan ini, para pembesar-pembesar Quraisy ini. Dan mereka terkejut, ternyata pengikut Nabi dari mereka juga. Lalu mereka bilang, Umayyah, ya Muhammad, aku kepingin ketemu sama engkau, tapi tolong wong-wong mau sampean inggirkan dulu, taruh mereka di majelis yang lain. Kau akan terhormat karena kami datang kepada engkau dari kalangan terhormat, dan nanti akan banyak dari kalangan kami yang datang terus-menerus kepada engkau. Karena itu siapkan majelis khusus kepada kami. Lalu Nabi diam, karena memang mereka adalah orang yang selain bangsawan butuh majelis khusus,
Atinya baru ngenal Islam, sik butuh dirangkul. Jadi rodok kerepotan, Pak. Lek dituruti engko ketok ana bedane, begitu teko wong kaya ngono, wong-wong sing wis awal bersama Nabi diinggirno. Tapi lek gak dituruti engko ya apa ambek wong-wong iki, kan ngoten Pak nggih. Niku manusiawi nggih napa mboten? Lalu turunlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ya, ayat 52, 53, 54. 52. Di sana Allah berfirman, la tadrutil ladzina yad'auna rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridu wajhah. Jangan kau usir orang-orang yang sudah berada di sekitar engkau itu, yang mereka itu suka ngibadah kepada Allah dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kau usir mereka. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrubahum fatakuna minaz zalimin. Karena hisabmu itu duduk urusan mereka, hisab mereka juga bukan urusanmu. Kalau kau usir mereka, maka kau termasuk orang yang zalim. Setelah turun ayat ini, Kanjeng Nabi lego. Lalu beliau malah minta wong-wong sing seperti tadi, orang-orang biasa, masyarakat bawah, itu tambah maju. Sini semua. Diucapkan salam pada mereka, assalamualaikum. Tambah ke nyedek. Bahkan di hadis itu dikatakan Nabi merapatkan dengkulnya ini dengan dengkulnya orang-orang itu, Pak. Itu yang namanya Amir bin Haris langsung komentar, ya Muhammad, baunya Salman Al-Farisi itu sampai ke sini, nyengat banget. Nah, karena kain wolnya, pakaian kasarnya itu, keringatnya itu. Cobalah suruh mereka berada di tempat sendiri, kami akan datang kepadamu, kami ada perlu kepada engkau. Lah, karena mereka ngotot, Nabi kemudian juga rodok repot meneh iki. Kok ngotot wong iki yo? Jaluk tempat sendiri. Maka disitulah kemudian Allah turunkan surat Al-Furqan, surat Al-Kahfi ayat 28. Di sana Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una Allaha bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ya Muhammad, tetaplah kau bersama mereka, bersabar dengan orang-orang itu, karena mereka itu enggak mengharap apapun kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka minhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau berpaling dari mereka, jangan kau melengos dari mereka, tetaplah seperti itu hanya karena engkau ingin mengharap zinatal hayatid dunya, keindahan atau kehidupan dunia semata. Wala tuti' man aghfalna qalbahu min dzikrina, dan jangan pernah kau taati, kau turuti keinginan orang-orang itu yang hatinya telah kami lupakan dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya belaka. Wa kana amruhum furuta, karena urusan mereka itu selalu berlebih-lebihan, selalu melampaui batas. Dari situlah kemudian para hadirin, Rasulullah kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahu. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan di antara umatku itu orang-orang yang dengan mereka aku diminta untuk terus bersabar
menggauli mereka, bersama mereka, hidup dengan mereka, bareng mereka. Aku diminta Allah untuk sabar. Faqala, kemudian dikatakan, basyiril fuqara'i bin nurit tamati yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira, bahagia kepada kaum fakir miskin, fuqara, dengan nanti hari kiamat akan diberikan cahaya yang paripurna, cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulunal jannata qablal aghniya. Mereka nanti itu akan masuk surga lebih dulu sebelum orang-orang kaya. Bin nisfil yaum, setengah hari lebih dulu, lebih awal. Miqdaruhu khamsina mi'ah aman, yang ukurannya itu diukur mbek urusan dunia, setengah hari di akhirat diukur dengan urusan dunia itu podo karo 500 tahun lebih dulu orang tadi mlebu swarga daripada orang-orang yang kaya. Apa yang mereka lakukan? Haulai yatana'anuna fiha wa haulai yuhasabun. Mereka sudah lebih dulu menikmati jamuan-jamuan Allah di surga, sementara wong-wong sing sugih-sugih mau sedang dalam keadaan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi ini, saya tidak akan mengupas hadis itu panjang dan banyak karena ini ilmunya banyak. Cuman saya ingin menjadi pengantar bagi tadi topiknya saja. Ya. Jadi kalau dari sisi perspektif agama kulolan panjenengan, perspektif Islam, perspektif urip sak sampune urip kula panjenengan teng donya, perspektif akhirat, perspektif diniyah, perspektif nanti kita hidup akan mempertanggungjawabkan semua urusan-urusan kita. Niku antawase wong-wong sing sugih kali sing melarat niku wau panjenengan milih sing pundi? Milih sing pundi? Melarat napa sugih? Temenan ta? Gitu. Lek perspektifnya itu, Pak. Kaya yang tidak dihisab. Ya, sing kula panjenengan suwun niku ya sugih, ya uripe bahagia di akhirat tidak dihisab, ngoten kan? Tapi wong duwe donya niku mesti dihisab. Lan hisabe ana loro. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun nanti di hari kiamat sebelum ditanyakan 4 hal. An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Terus nggih? Jadi sak kerepotan duwe donya iki. Mila lek panjenengan gak ada donya berlebih, mboten usah kesuwen, ndang infakno kabeh wis. Cekne nanti di akhirat hisabnya enggak suwe. Tapi panjenengan cobi kalau sampai ngeten. Sak menika wonten penelitian atau survei dari World Happiness. Orang meneliti tentang tingkat kebahagiaan. Lek kula tangleti di antara dua kelompok wau. Kira-kira sing bahagia uripe niku sing wong sugih niki wau napa sing melarat-larat? Sing melarat napa sing sugih? Lek panjenengan lunga teng Surabaya, cemas mergo nggawa iman napa cemas mergo mboten nggawa bondo? Cemas mboten nggawa iman napa cemas mboten nggawa bondo? Cemas gak nggawa bondo, mas yo nggawa iman. Nggih napa mboten? Ya. Lah, orang yang paling bahagia, negara-negara yang paling bahagia di dunia ini niku Finlandia, Denmark, Islandia, termasuk Israel, Pak. Niki megel nih, Pak. Israel koyok ngono jahate iku paling bahagia menurut World Happiness Survey. Ini tahun 2002-2003 loh, Pak. Baru saja survei ini dilaksanakan.
Negara mana yang paling bahagia di dunia ini? Ternyata negara Finlandia. Indonesia masuk kategori nomor pinten yang paling bahagia. Sing agamane mayoritas Islam, hampir semuanya agama, semua harus beragama, nggak boleh nggak agama. Nomor urut 84 dari seluruh dunia. Agama menurut versi itu tadi tidak menjadi dasar orang bahagia. Milo leres lek panjenengan jawab, lebih cemas gak nggo duwe timbangane gak ono iman nalika lunga nang Surabaya. Mungkin rada pekel titik iki mosok ngono kan ya. Tapi begini, kenapa kok mereka negara-negara dikatakan paling bahagia? Alasan pertama niku mergo mboten wonten ketimpangan sosial. Relatif penghasilan orang-orang yang di sana, di negara-negara itu, rata-rata iku podo mendapatkan penghasilan yang sama, gak jomplang. Jadi urusan papan pangan, sandang papan pangan itu sudah terpenuhi semua. Itu urusan-urusan sosial ekonomi sudah nggak ada masalah. Lalek kula lan panjenengan ini saya ribut soal ketimpangan sosial, soal ono sing melarat, ono sing sugih, soal ono sing oleh pekerjaan ambek gak oleh pekerjaan, gitu. Niku artosipun masyarakat di negara niku wau tesih dereng bahagia. Mergo sik ribut ae rebutan oleh golek pangan. Sing nomor loro napa? Kesehatan, Pak. Orang di sana sudah terjamin betul kesehatannya karena segala sesuatu sudah bisa diatasi, baik berbagai kebutuhan dan obat ketika mereka sakit maupun biaya ketika mereka sakit. Kula lan panjenengan niki sik bingung oleh golek bondo biaya untuk supaya bisa sembuh. Tuku obat ae kangelan. Ono BPJS. Masih lorone nemen lek nganggo BPJS mlebu rumah sakit paling suwe seminggu. Lek wis seminggu dikongkon mulih. Nggih napa mboten? Padahal kula lan panjenengan iki mbayar saben wulan. Betul. Gitu. Nun sewu, Pak. Ada teman tetangga saudara kecelakaan, Pak. Patah tangan, patah kaki. Niku jelas-jelas kecelakaan. Mungkin niku urusannya loro. Sing nomor siji napa? Oleh jasa raharja napa mboten? Ndamel BPJS napa mboten? Padahal dua institusi ini berbeda. Jasa raharja niku jaminan kalau kita kecelakaan dan kita bayar itu ketika kita bayar napa? STNK, bayar pajak. Kita kalau kecelakaan dapat jaminan BPJS, kecelakaan minimal patah dan sebagainya itu dapat 20 juta. Maaf, jasa harja. Yang BPJS kita bayar setiap bulan. Ini jaminan kesehatan kita kalau kita sakit. Yang satunya urusan kecelakaan lalu lintas dibayar di kantor polisi pada saat kita membayar pajak. Yang satunya urusan kesehatan, jaminan kesehatan, bukan jaminan kecelakaan loh ya, jaminan kesehatan kita bayar tiap bulan di BPJS sana ya. Tapi ketika kita kecelakaan engko dikongkon milih sampeyan gawe BPJS opo gawe jasa raharja. Engko didelok, Pak, lek kecelakaan ini tunggal iku gak oleh jasa raharja, Pak. Kecelakaan tunggal sepeda motor mor-mor selip dhewe. Padahal itu kecelakaan masih selip dewi. Itu enggak dapat. Maka laporan nanti kecelakaan tunggal. Masih kemudian ketika dia jalan ada orang kecelakaan dia ketubruk kena terimbas oleh kecelakaan itu nanti lapornya dianggap kecelakaan tunggal sehingga enggak dapat jasa raharja. Nah, kalau sudah dapat penolakan dari jasa raharja, maka ini dijadikan dasar untuk dapat BPJS. Jadi lek wis oleh jasa raja ora oleh
BPJS. Lek wis oleh BPJS ora oleh jasa raharja. Padahal dua hal ini adalah institusi berbeda. Kita bayar di tempat yang berbeda. Padahal sama-sama itu jaminan. Niku kula panjenengan sik ribut teng Indonesia. Kesehatan masih jadi persoalan. Niku sing nomor loro wong bahagia di dunia. Sing nomor telu nopo Pak? Nah niki kebebasan. Kebebasan Pak. Mbuh iku orang beragama atau tidak, mau kesana kemari jadi apa itu bebas, tidak ada tekanan-tekanan, tidak ada intimidasi. Sing nomor berikutnya itu aman dari kejahatan, nomor 4. Jadi belas kalau toh ada itu hanya 1-2. Kulo kapan hari niku teng Pulau Bawean Pak, sing kalau wingi kena gempa. Niku Pulau Bawean ada kecamatan Sangkapura. Itu Pak tidak pernah ada pencurian atau kejahatan apapun. Kenapa? Karena di pulau itu ono wong sing maling atau berbuat jahat langsung kecekel gak iso mlayu Pak. Sebab di pulau. Jadi belas aman. Semua rumah tanpa pagar, dan kalau tak ada pagar tanpa kunci, sepeda motor taruh di halaman rumah aman Pak. Coba jenengan punya sepeda motor taruh di depan rumah tanpa kunci, amblas. Jadi keamanan Pak, jaminan keamanan. Nah sing nomor 5 nopo Pak sebabnya niki kulo sampai akan 5 sebab mawon. Sing nomor 5 niku tidak ada korupsi. Dados tidak adanya korupsi niku ternyata membuat orang bisa bahagia. Lah teng negara kula panjenengan niki korupsi saarat-arat sak bendino. Kalau wingi enten urusan timah niku ya, urusan timah sampai terlibat korupsi 270 triliun niku Pak, Masya Allah. Niku nembe ketangkep padahal sudah bertahun-tahun ngurus kados ngoten. Niku sing ketemu sitok loro Pak, ndah niku lek kabeh dibongkar ketemu koyok-koyoke waduh wis syarat-syarat betul di orang korupsi. Sing dados persoalan kula panjenengan ngaten. Negara-negara yang tadi itu punya tingkat kebahagiaan tinggi niku mboten wonten hubungane sama sekali kalian sebab-sebab agama. Itulah sebabnya kenapa negara-negara di Eropa Barat dari hari ke hari dalam sebuah penelitian orang-orang yang berusia 16 tahun sampai 29 tahun mereka itu disebut sebagai generasi milenial di zaman sekarang ini. Rata-rata 90 sampai 91% di negara-negara Eropa Barat itu meninggalkan agama, ninggalne agama, melepas iman alias murtad jadi kufur, ateis atau agnostik. Agnostik niku pokoknya percaya dumateng Allah, pokok percaya kepada Tuhan namun boten beragama. Agnostik. Jadi ada ateis, ada agnostis. Tadinya orang beragama, beriman, beribadah, pergi ke tempat ibadah kalau di sana gereja. Bertahun-tahun Eropa Barat itu identik dengan Katolik Protestan atau Kristen. Mereka taat, selalu pergi ke gereja. Nanti lama-kelamaan itu turun. Beriman, beribadah, pergi ke gereja. Lalu mereka beriman, beribadah, tidak ke gereja. Berturut-turut beriman, tidak ke gereja, tidak ibadah. Tinggal iman saja. Kalau udah iman saja, pada akhirnya endingnya adalah menjadi kufur. Wong Islam jane nggih kata sing ngoten Pak. Iman, ibadah, pergi ke masjid atau musala. Lama kelamaan iman, ibadah tapi nggak perlu pergi ke masjid. Lama kelamaan iman nggak pergi ke masjid juga tidak ibadah. Mung Islam lang iman tok. Enten apa mboten sing ngoten? Kuatah.
Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwah. Pada suatu saat nanti akan datang suatu generasi di mana mereka rata-rata meninggalkan ibadah sholat karena mereka ingin mengikuti hawa nafsu. Agama itu akan berjalan dari tingkat yang paling ideal sampai kepada tingkat yang paling pragmatis dan kemudian jatuh. Karena itu kenapa dalam Quran ada, dalam Al-Baqarah itu ada yang mengatakan mayyartadda minkum an dinihi, ya kan? Ada nanti orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda, Al-Maidah 154 ya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Suatu saat nanti akan ada satu kaum yang mereka itu murtad dari agamanya. Jadi orang-orang yang tadinya iman ibadah lalu murtad itu memang ada. Ini menyusul kemudian menjadi orang-orang kafir. Lah kalau kemudian negara-negara yang tadi punya tingkat kebahagiaan tertinggi itu adalah negara-negara yang disebabkan oleh satu, tidak adanya ketimpangan sosial, dua, jaminan kesehatan yang sudah pasti, tiga, apa tadi, kebebasan, empat, tidak ada kejahatan, lima, tidak ada korupsi. Di Indonesia lima ini masih ada semua. Gini Bapak. Jadi ternyata kulalan panjenengan ini termasuk dari ukuran itu orang yang bahagia. Loh, saestu kita ini masuk hari yang ke-20. Nanti malam atau besok atau nanti malam kita masuk ke malam 21. Kanjeng Nabi niku ngaten. Idza dakhala asyra min awakhir Ramadan. Kalau masuk 10 hari di akhir bulan Ramadan, syadda min zarahu, Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, terus menghidupkan malam-malam harinya dengan banyak iktikaf, wa aiqadha ahlahu, dan kemudian membangunkan keluarganya. Yuk bangun semua, kita sudah masuk 10 hari terakhir, kita makin banyak ibadah, makin banyak iktikaf, makin banyak zikir, baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Kita kencangkan ikat pinggang, kita kencangkan sarung kita supaya nggak gampang-gampang luwe. Ulah panjenengan kira-kira 10 hari terakhir tambah dikencengno apa tambah dilonggarne? Dilonggarne. Sing kula panjenengan arep-arep niku akhir Ramadan atau 1 Syawal? 1 Syawal. Seneng napa susah lek kalih tekane 1 Syawal? Seneng napa mboten? Seneng. Lho berarti kula panjenengan poso Ramadan niku susah, Pak. Kok kerasa abot berat banget gitu loh. Karena sing diarep-arep pun riyo. Wis dipikir riyo kok suguhane apa, klambine piye, sarunge dari mana, terus lunga nang ndi oleh dhuwit iki. Malah ana wis sira nyiapno klambi ambek apa kesake wakeh kanggo golek dhuwit nang ndi-ndi ku mau. Nah disitulah Pak, kenapa kemudian di Eropa Barat penelitian tadi menunjukkan gejala yang sangat kuat bahwa antara 90 sampai 91%, bahkan di negara kayak Belanda, Inggris, Perancis itu rata-rata itu 80% mereka rata-rata sudah ateis. Kalau toh tidak ateis itu mereka agnostik, tidak peduli agama, cuman percaya Allah. Sehingga pernah itu ada seorang tokoh dari Indonesia yang akan menghadiri majelis agama dan perdamaian di Rusia. Satu pesawat dengan orang dari Perancis. Ketika di dalam pesawat, di atas terbang itu, pesawat tersebut terjadi turbulensi. Sehingga berdoalah tokoh agama dari Indonesia, tentu Islam Pak orangnya. Dia berdoa. Ya, apa saja dia baca. Ayat kursi, Al-Ikhlas, semua dibaca dengan doa-doa yang dia hafal. Lalu si temannya yang dari Perancis tadi, dia juga berdoa.
Karena dalam pesawat itu kan ada buku petunjuk yang berisi berbagai macam doa, Pak. Mulai dari Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, itu ada semua. Bahkan Konghucu itu ada doa-doanya semua, Pak, itu. Lalu dia baca doa-doa itu semuanya. Selesai turbulensi berhenti, selamat. Lalu tokoh agama dari Indonesia tadi bertanya, saya dengar Anda tadi berdoa, tapi doa Anda itu kok membaca semua doa yang ada di buku ini gitu. Kenapa? Apa jawabannya? Iya, saya percaya Tuhan, maka saya berdoa sama Tuhan. Saya sebut semua nama-nama Tuhan. Embuh nanti Tuhan siapa, Tuhan mana yang akan mengabulkan doa saya gitu. Jadi bagi mereka agama sudah tidak begitu penting. Itu disebabkan karena apa? Satu, modernisasi, ya, tadi disebut globalisasi, di mana tingkat ilmu pengetahuan teknologi itu dari semua saja seolah-olah sudah bisa mengatasi semuanya. Tanpa itu orang tidak bisa hidup di zaman sekarang. Yang kedua, itu adalah rasa individualisme yang sangat kuat. Mereka melakukan apapun bebas tanpa ada tekanan dan pengaruh dari manapun, termasuk bahkan mereka keluar dari keluarga, keluar dari lingkungan hidup sendiri. Jadi kenapa di Jepang, Cina itu sekarang resah cemas, karena masyarakat milenial, generasi milenial itu banyak yang tidak mau berkeluarga. Mereka rata-rata tidak mau keluarga, dan kalau tahu berkeluarga mereka nggak mau punya anak. Sehingga Jepang, Cina itu khawatir nanti kalau negara itu kekurangan atau kehabisan warga negaranya. Sampai seperti itu. Kalau di Indonesia orang cemas itu karena akan pensiun rata-rata. Saya punya teman itu, dia seminggu sebelum pensiun itu tangannya geter, Pak. Sampai kuat gini, tanya kenapa, nggak tahu saya. Pergi dia ke ahli jantung, ke dokter jantung, dan nggak tenang sama sekali, cemas karena seminggu lagi akan pensiun. Kenapa? Karena mikir engkau wis gak duwe jabatan, gak duwe kehormatan, tidak dipanggil bapak, apalagi kehilangan fasilitas, mobilnya juga diambil oleh negara lagi, lalu aku engkau oleh opo ya, kayak gitu ya. Jadi masya Allah itu, Pak. Tapi mereka lupa satu hal. Itulah sebabnya kenapa Islam ketika oleh Allah diturunkan ke masyarakat Arab, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dibekali umat ini dengan satu hal ajaran yang didasari oleh mukjizat-mukjizat, yang mukjizat itu dulu diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Allah membekali umat Rasulullah itu dengan satu mukjizat yang lebih hebat, yaitu Al-Quran? Lah kuncinya di sini, Pak. Ini ada kaitannya nanti dengan apa yang tadi sudah saya ceritakan. Kenapa kok kita ini, umat ini hanya diberi mukjizat besar, agung, hebat, luar biasa, tidak seperti mukjizat-mukjizat zaman sebelum Nabi Muhammad atau zaman Bani Israel, tapi mukjizat kita yang terbesar adalah Al-Quran. Yang ini justru belum disadari oleh umat Islam sendiri. Aksiomanya begini, nabi-nabi di zaman Bani Israel dibekali oleh Allah dengan satu mukjizat yang membuat kaumnya menjadi percaya, iman. Umatnya Nabi Musa misalnya itu seenak-enaknya umat, Pak. Berjalan di gurun Sinai, kepanasan, dinaungi oleh Allah dengan awan. Mereka minta makan, tinggal turun hidangan, bahkan diberi oleh Allah. Mereka butuh air, tinggal batu yang mereka bawa digosok begitu saja sudah keluar air. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu washrabu wa la
Qul washrabu wa la ta'asu fil ardi mufsidin. Wa ma zalamahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya kan? Dan seterusnya. Lalu umatnya nabi-nabi berikutnya termasuk sampai pada Nabi Isa. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Nabi-nabi di zaman Bani Israel itu mengatakan, kami datang pada kalian dengan membawa satu mukjizat, tanda-tanda bukti dari Allah yang Maha Agung, mukjizat yang besar. Anni akhluqu lakum minat tin ka hayatit thair fanfukhu fihi fayakunu thairan biiznillah. Aku bisa membuat burung dari tanah aku bentuk burung, lalu aku tiup, dan kemudian burung ini hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubribul akmaha wal abras wa uhil mauta biiznillah. Aku juga bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli, dan aku juga bisa menghidupkan orang yang mati. Itu mukjizat waktu itu. Kalau zaman sekarang ada orang tampil di atas panggung, dia menunjukkan sapu tangan di tangannya ini, dia bulat-bulat begini, lalu sapu tangannya dia lepas atau tiba-tiba hilang, muncul apa? Burung. Namanya nopo niku? Sulapan. Zaman itu Pak, mukjizat kayak gitu itu hebat, luar biasa, di luar nalar. Sakniki lek wonten ngoten niku disebut sulapan. Panjenengan sebut siapa tokoh sulap terkenal terhebat, ya, ahli di Indonesia ini? Panjenengan sebut sinten namanya? Deddy Corbuzier, gitu. Itu paling hebat di Indonesia. Tapi saat ini pensiun jadi tukang sulap. Mengapa? Karena dia tahu orang zaman sekarang sudah tidak lagi percaya dengan hal-hal begitu. Sehebat apapun dia tunjukkan, maka itu termasuk bagian dari tipuan, trik-trik. Ya, termasuk apa? Uskun itu, ustadz dukun, termasuk diantaranya yang sekarang ini masuk penjara, mergo buat konten yang kontennya itu membolehkan istrinya teman saudara digauli, kan gitu ya, dihalalkan, kan itu, dikeloni, kan gitu. Dia itu buat konten, datang ke rumah-rumah, lalu seolah-olah bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh jahat dari rumah itu. Tiba-tiba di rumah itu ada benda, loh ini apa yang membuat uang benda itu ditaruh oleh combe-combenya kok. Itu trik-trik itu dibongkar semua oleh pesulap merah, sehingga dia terbuka semua tipuan dan trik-triknya. Andai umat Rasulullah dibekali dengan mukjizat kayak begitu, tentu umat zaman sekarang itu tidak ada satu hal, Islam terutama, yang bisa dijadikan petunjuk untuk bagaimana menjalani hidup dan kehidupan di zaman sekarang ini. Karena itulah kenapa ketika Nabi diminta oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah tolong dong tunjukin mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya supaya kami ini lebih percaya pada engkau. Nabi hanya mengatakan wa innama ilmuhu indallah, yang kayak begitu hanya di sisi Allah dan urusan Allah. Wa innama ana basyarun mislukum wa innama ana nazirum mubin. Aku ini mung menungso biasa koyok kalian, aku hanyalah pemberi peringatan dan kabar gembira dengan petunjuk Al-Qur'an. Hanya sesekali Kanjeng Nabi niku dipun bekali, dipun paringi mukjizat yang di luar nalar oleh Allah. Sesekali, misal membelah bulan, itu sekali saja, setelah itu enggak. Cuma sehari-hari beliaunya ditolong oleh Allah dengan hal yang wajar. Misalnya kalau berjalan sedang mengembala kambing sebelum menjadi nabi, itu selalu dingin dinaungi awan, kan begitu. Kalau beliau duduk di suatu tempat, kambing-kambing bergerombol, tiba-tiba di tempat itu sudah muncul suket makanan untuk kambing-kambingnya. Lek kula panjenengan ngingu wedhus, jenengan lungguh niku wedhus sampean ambyar nang dinti Pak, ndak karu-karuan. Pernah sesekali Nabi itu menunjukkan mukjizat ketika menjelang subuh mencari air, tidak menemukan air, lalu beliau minta girbah sekantung air, didatangkan kepada beliau sekantung air. Nabi memasukkan tangannya ke dalam kandung itu, lalu mengeluarkannya.
Fabi'al ma'u min asabi'i, maka memancarlah kemudian air dari jari-jari beliau. Maka Nabi kemudian minta para sahabat untuk berwudu dari air yang memancar jari-jari beliau ini. Fa'ammal himmatu Ibnu Abbas wa syurbu, Ibnu Abbas saking semangat seneng takjubnya itu sampai-sampai menggunakan air ini untuk minum. Oh, keren banget ini menurut mereka pada waktu itu. Jarang-jarang loh Nabi itu menunjukkan mukjizat seperti itu, jarang. Emang boleh mukjizat kayak begitu gitu, kata anak zaman sekarang. Jadi Ibnu Abbas sampai pakai minum, Pak. Ya. Nah, sekarang halal begitu itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka Quran itu menjadi petunjuk utama, sehingga dikatakan Ramadan ini dijadikan sebagai madrasah Al-Quran, madrasah Ramadan, yang dengannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, yang dengan itu pula kemudian sekarang ini dengan Quran ini masyarakat Eropa Barat yang kecenderungannya banyak yang ateis dan agnostik sekarang berduyun-duyun mempelajari Al-Quran. Semakin mereka berusaha untuk menemukan kelemahan-kelemahan Al-Quran, dan semakin mereka mendowngrade Al-Quran, semakin mereka terkejut karena ternyata banyak fakta-fakta ilmiah zaman dulu sampai zaman sekarang ini yang dulu belum pernah diduga dan ditemukan, itu semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Itu kita sering melihat UFC, apa yang gelut, apa tarung ring bebas itu, Pak ya. Itu Masya Allah sekarang banyak di antara mereka yang jago-jago gelut lewat UFC itu berduyun-duyun masuk Islam, Pak, sekarang. Kalau jenengan kenal bintang film Van Damme, silat karate itu, dia sekarang juga masuk Islam. Profesor matematika Jeffrey Lang itu juga masuk Islam. Rata-rata orang-orang Eropa Barat yang sudah gerah, cemas, dan tidak punya dasar agama yang kuat, dan mereka keluar dari agama lama, itu migrasi sekarang ini kepada Islam setelah mereka membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka benar-benar membuktikan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Contoh lagi, misalnya dulu Islam ini, Muhammad Rasulullah SAW ini suka di-downgrade, dijatuhkan oleh kaum orientalis barat dengan mengatakan Nabi kita Muhammad itu rabian. Bahkan dia menikahi anak yang usianya masih 9 tahun, itu masih kanak-kanak. Bapak Ibu, itu omongan kaum orientalis yang hidup di zaman sekarang dipakai ngukur untuk hidup di zaman itu. Hidup di zaman itu, usia segitu, itu tidak ada yang protes sama sekali di antara orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab pembesar-besar. Jenengan nate moco, nate mireng bahwa Abu Jahal, Abu Lahab niku protes Kanjeng Nabi menikahi Aisyah usia 9 tahun? Tidak ada. Di Amerika sekarang ini usia 16 tahun undang-undangnya boleh menikah. Tapi di Jepang, di Cina dereng angsal nikah sak derenge umure 21 tahun. Di Indonesia angsal nikah lek sampun umure 17 tahun. Lek jenengan wis ngedepi arek umure 9 tahun ditunggu dhisik 8 tahun, Mbak. Ya, tunggu dhisik. Itu artinya apa? Setiap negara punya aturan. Dan zaman dulu tidak bisa diukur dengan zaman sekarang. Dan waktu itu seseorang dianggap dewasa itu berdasarkan itu tadi, sirkulasi bulanannya itu. Dan dengan argumentasi itu, apa yang dikatakan oleh kaum orientalis itu patah total. Lalu mereka dulu juga mengatakan Nabi itu suka perang, umatnya diajak perang terus sampai berkali-kali. Coba kita lihat, karena mereka bicara masa lalu dengan paradigma sekarang, mereka akan melihat Nabi sahabat hidup di zaman itu 621 Masehi sampai 624 Masehi sampai 30 Masehi itu ya, terakhir kali 624 Masehi ya, itu mereka hidup di padang pasir,
yang panas, gersang, keras, hidup dengan orang-orang yang berebut untuk mendapatkan rezeki dengan cara seperti itu, di mana masing-masing kalau pergi ke suatu tempat, yang satu menerima tamu, yang satu mengusir tamu, terjadi bentrok, itu sesuatu yang sudah biasa. Kalau zaman sekarang memang nggak bisa, Pak, kecuali Israel biadab itu yang dibiarkan untuk membunuhi orang-orang Palestina. Justru Israel biadab itu yang zaman sekarang yang membunuhi masyarakat sampai hari ini. Sejak 7 Januari itu 13.000 anak-anak mati terbunuh oleh invasi Israel. Mereka tidak peduli sama sekali akan kehidupan, karena orang Palestina dianggap bukan manusia. Mestinya itu yang mereka kritik. Tapi ketika mereka tahu persis bagaimana konstruksi sosial di masyarakat Arab pada waktu itu, mereka bisa menerima. Mereka belajar tentang Al-Quran. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, sudah 1445 kali umat itu berpuasa di bulan Ramadan. Sudah sepinter apakah umat Islam ini? Sehebat apakah umat Islam ini? Tidak usah teologi al-insyirah, tidak usah teologi al-ma'un, tidak usah teologi kekuasaan, tidak usah teologi ekonomi. Sekarang teologi wal asri saja, yang setiap saat kita mau belajar dan selesai belajar kita baca dulu sejak SD. Wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, Allah bersumpah demi waktu asar, waktu di mana orang sudah selesai urusan, lalu urusannya tinggal dengan Allah Subhanahu wa taala, habis. Ingatlah, demi waktu asar kau sudah selesaikan urusanmu, sekarang kau akan menghadap aku. Itu peringatan Allah, Pak. Di balik itu supaya kita belajar bagaimana hidup dengan waktu dan tepat waktu. Kita membangga-banggakan waktu kita di bulan-bulan Islam, kalender Islam. 1 Muharram kita besar-besarkan. Kita masih bingung soal ngawali Ramadan sampai ngakhiri Ramadan, gini apa mboten? Bentahun terus-terusan. Gitu, ribut. Mereka yang kata kita itu kufur pakai kalender Masehi, gak ribut belas soal waktu, dan mereka tepat waktu. Umat Islam ribut waktu tapi gak pernah tepat waktu. Satu-satunya waktu di mana umat Islam tepat adalah ketika menunggu belanggur maghrib. Mulai kate buko. Itu baru satu hal, Pak. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Meskipun kita termasuk di antara orang yang mungkin tidak mengukur kebahagiaan dari sisi seperti itu, tetapi kita diberikan oleh Allah dengan Al-Quran yang dengan itu susah, senang, bahagia, celaka, sehat, sakit. Masya Allah, Pak. Begitu kita ini merangkul Al-Quran, berdialog dengan Allah melalui Al-Quran, membaca Al-Quran, iso lali kabeh, Pak. Termasuk lunga nang Surabaya gak nggo duit, nggawa Quran. Tapi kondektur bis gak gelem dibayar ambek maca Quran. Itulah, Pak, ketenangan kita dengan Al-Quran, dengan Islam. Kita bersyukur di balik mereka bahagia secara lahiriah dan duniawiyah, mereka mulai belajar dan mendapatkan ketenangan. Orang-orang yang tadi saya sebut masuk Islam, rata-rata alasannya satu, Pak. Sama, apa itu? Saya menemukan kedamaian, tenang itu di Islam. Jadi bukan soal bahagia seperti yang mereka tunjukkan dengan bahagia lahir, Pak. Mungkin saya sudah cukup harta, saya cukup popularitas, saya cukup dianggap sebagai orang yang terkenal, tapi itu tidak menjamin saya tenang. Di Islamlah saya menjadi tenang. Maka inilah peluangnya, Yai. Jadi kalau kita ingin Islam ini benar-benar dijadikan sebagai penghulu zaman dan menjadi agama terbesar nanti pada akhir dunia, orang-orang Eropa Barat itu berduyun-duyun migrasi kepada Islam dengan Al-Quran. Kita belum tunjukkan fakta-fakta tentang ilmiah. Misalnya sekarang sudah ditemukan loh, Pak, ada sungai di bawah laut. Al-Furqan 53.
baru ditemukan beberapa waktu yang lalu. Jadi di lautan, jadi mereka orang-orang Perancis itu nyelam sampai 1750 meter bawah laut, Pak. 1750 meter bawah laut. Lalu mereka temukan di bawah laut itu ada sungai yang mengalir, yang itu juga ditumbuhi dengan pohon-pohonan, daun-daun kemerampah, ya kayak di daratan begini, Pak. Di atasnya ada sungai, dan itu tidak pernah bercampur antara sungai itu dengan ini. Jadi kalau Al-Furqan 53 itu kan Mahrajal Bahrani Yaltaqa itu Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ayat 20 itu membuktikan adanya dua laut yang bertemu. Yang satunya itu airnya asin, yang satunya itu airnya tawar. Itu di tengahnya ada barzakhon wa hijron mahjuro. Jadi ada satu dinding yang di dalam dindingnya itu ada kamarnya tak tembus. Jadi kalau satu saat misalnya air itu merembes, itu tidak akan masuk ke dalam kamar karena sudah ditutup oleh kamar itu, sehingga tidak bisa bercampur. Padahal air itu kan nempel begini, Pak. Itu sebuah keyakinan yang kemudian ditemukan oleh masyarakat ilmuwan Eropa Barat. Dari situ mereka berduyun-duyun masuk Islam. Jadi nyuwun tulung, alhamdulillah kula panjenengan bersyukur pada Allah, diberi iman, diberi kesadaran Islam dengan agama yang benar, dengan mukjizat terbesar Al-Qur'an. Yuk kita sama-sama terus belajar menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an, mengukur diri dengan Al-Qur'an. Insya Allah kalau Quran ini dasar hidup kita, nggak akan keliru milih pemimpin, nggak akan keliru milih anggota DPR, nggak akan keliru milih pejabat. Lek kula panjenengan dasari sik sanes Al-Quran, insya Allah bertahun-tahun sampai besok keliru terus milih pemimpin. Keliru menurut sopo? Nggih sak karepe kula lan panjenengan. Mugi-mugi bermanfaat. Nggih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.